Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari tim Hagia Sophia SMA Darul Madinah Wonosari, Kabupaten Buleleng, Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa kami ada di tim pro pada musim perdebatan kali ini mengenai persepsi korupsi Indonesia yang semakin memburuk. Tentunya kami akan menyajikan argumentasi kami berdasarkan data-data aktual dan terpercaya pada berikut ini. Menurut Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi International Indonesia pada IPK Indonesia di tahun 2022, Indonesia mengalami tantangan yang begitu serius dalam melawan korupsi pada tahun 2022. Bahkan IPK Indonesia hanya mendapatkan skor 34 dari 100 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Skor 0 artinya negara tersebut banyak tindak korupsi, sementara skor 100 menunjukkan bahwa negara tersebut bebas dari korupsi. Sementara IPK Indonesia semakin menurun 4 poin pada tahun 2022 dan ini merupakan penurunan yang drastis sejak tahun 1995. Dengan menurunnya IPK Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Tentunya hal ini berada jauh di bawah Singapura yang mendapatkan skor IPK 83, Malaysia yang mendapatkan skor IPK 47, bahkan Indonesia cenderung tertinggal jauh dari Timor Leste yang mendapatkan skor IPK 42. Alasan anjloknya IPK Indonesia di tahun 2022 dikarenakan dari 8 indikator yang diamati, 3 diantaranya mengalami penurunan drastis. Salah satunya adalah indikator PRS yang mengalami penurunan 13 poin, dari yang tadinya 48 poin menjadi 35 poin. ICW atau Indonesia Correction Watch menjelaskan ada 3 hal yang melatar belakangi penurunan tersebut. Koordinator ICW Atlanto sudah menjelaskan alasan yang pertama adalah ketidakbijaksanaannya orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah kegagalan reformasi penegakan hukum dalam memaksimalkan penindak pidanaan pelaku korupsi. Dan yang ketiga adalah turunnya performa KPK karena ICW menilai komisioner KPK yang baru hanyalah menuai kontroversi bukan prestasi. Berdasarkan Wakil Ketua KPK Joharis Tanak yang menjelaskan bahwa KPK telah menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama 1 semester di tahun 2023. Salah satu kasus korupsi yang baru saja dilakukan oleh Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyediaan bendara BTS 4G dan telah merugikan negara Indonesia sebesar 8,32 triliun. Bahkan KPK pernah menangkap pejabat publik bernama Nurdin Abdullah atas tindak pidana korupsi karena dugaan terhadap suap proyek infrastruktur. Pada tahun 2020, kita digemparkan oleh berita bansos atau korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Berdasarkan data dan kasus yang kami angkat tadi, kami meyakini bahwa korupsi di Indonesia memanglah kian memburuk. Hal ini tentunya mempertegas posisi kami sebagai tim pro. Lalu, apa sebenarnya penyebab terjadinya korupsi kian marak di negara kita? Berdasarkan deretan kasus tadi, pada dasarnya korupsi didorong oleh 2 faktor, yakni internal dan eksternal. Menurut Jack Bolen yang tertulis pada Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, ia menyatakan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindak pidana korupsi atau biasa disebut sebagai teori GON, yaitu greed keserakahan, opportunity kesempatan, need kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Lalu bagaimana cara kita untuk keluar dari lingkar tersebut? Menurut Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, ia menyatakan bahwa ada 3 upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi yang sedang marak di Indonesia, yakni dengan menerapkan metode atau sistem Omnibus Law yang bertujuan untuk menata regulasi atau mensinkronisasi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu upaya yang kedua adalah pembinaan SDM. Pembinaan SDM dapat dilakukan kepada masyarakat agar mereka mampu bekerja dengan efektif dan efisien, serta agar mereka mampu menguasai berbagai teknologi. Dan upaya yang terakhir adalah digitalisasi. Ia menyatakan bahwa jika digitalisasi ini mampu diterapkan oleh pemerintah secara baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa korupsi dapat dihilangkan di Indonesia secara totalitas. Dengan buruknya persepsi korupsi Indonesia, kami mengharapkan bahwa pemerintah dan lembaga yang berwenang dapat mereformasi hukum agar menciptakan efek jera bagi para pelaku koruptor. Kami juga mengharapkan bahwa pemerintah mampu bervisi ke depan untuk mengoptimalkan tuntunan-tuntunan yang ada dalam perundang-undangan. Hagia Sophia, ready for demokrasi.